Holding close, holding tight, let the moon slowly take over. Kabar bahagia datang dari Rievian Fajarsyah atau yang akrab disapa Ivan Seventeen yang pada Rabu 6 April kemarin resmi melamar sang kekasih Citra Monica. Prosesi lamaran pasangan ini dilangsungkan di salah satu tempat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Momen prosesi acara lamaran itu pun digelar secara hikmat, yang mana di depan orang tua Citra, Ivan mengutarakan keseriusan cintanya untuk meminang pujaan hatinya itu. Meski acara lamaran tersebut tak dihadiri orang tua Ivan, namun acara tersebut menghadirkan momen haru saat ayahanda almarhumah Dilan Sahara memberi restu dan juga mendampingi Ivan melamar Citra sebagai calon istrinya. Maka seperti inilah ungkapan bahagia dan haru Ivan usai melamar Citra Monica. Ya, alhamdulillah. Hari ini hari bahagia. Karena hari ini aku baru aja habis melakukan acara lamaran. Aku melamar Citra Monica dan acaranya berlangsung sangat baik gitu, jadi lancar gitu, alhamdulillah. Menyenangkan, hari ini menyenangkan. Awalnya gue pikir nggak akan deg-degan gitu, karena ini udah yang bukan yang pertama gitu. Maksudnya kita berdua kan veteran gitu ya, bukan pemula. Jadi kayak easy lah, udah pernah gitu. Ternyata enggak, ternyata tetap deg-degan banget. Apalagi pas pertama kali prosesi udah masuk, ngelihat muka orang tua gitu, walaupun itu di Zoom. Yang tadinya gue kayak easy aja tadinya kayak cuma pengen menyampaikan, Citra, maukah kamu menerima lamaranku sehidup semati? Ternyata berubah jadi panjang banget karena memang spontanitas. Itu spontaneous banget. Maksudnya langsung kebayang aja gitu, maksudnya apa yang udah aku alami, apa yang udah Citra alami, apa yang sudah kita berdua alami gitu. Nggak mudah perjalanan sampai sini. Orang banyak bilang kok cepet banget atau kok gampang banget. Yang ngomong gitu tuh nggak tahu gitu prosesnya kayak apa. Sebenarnya seperti yang aku bilang sih dari awal, kalau nggak mungkin aku mengenalkan seseorang gitu, apalagi maksudnya gini di tahap sekarang gitu, di umur yang sekarang, nggak mungkin aku mengenalkan seseorang sebagai pasanganku kalau bukan untuk sesuatu yang serius gitu. Jadi kemarin juga pada saat aku memperkenalkan Citra ke teman-teman semua, ke masyarakat gitu, aku tahu kalau aku juga udah bilang gitu ke Citra kalau ini aku serius, udah nggak main-main. Cuma memang waktunya alhamdulillah baru sekarang. Karena aku udah ngerasa nyaman dan cocok sama Ivan, jadi aku jalan. Ya maksudnya kedua orang tua kita, maklumlah orang tua gitu ya. Orang di daerah tuh denger cerita corona di Jakarta tuh, wah takutnya minta ampun gitu. Kayak takut banget gitu. Takut gitu. Terus bapaknya juga takut dicolok hidungnya, takut PCR, takut ini, takut itu gitu. Jadi nanti ya pada saat resepsi aja, pada saat akad nikah aja dateng gitu. Karena takut banget. Toh nanti kan habis lebaran sekalian. Jadi sekalian memang orang tua kita berdua lebaran ini insyaallah datang sekaligus langsung ke acara gitu. Jadi ya nggak apa-apa, lamaran nggak apa-apa nggak datang. Yang penting orang tua nyaman. Karena orang tua kan ya, aku nggak berani maksa gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, yang penting nyaman. Jujur aja papa Ponorogo itu sampai Jakarta itu tadi pagi. Tadi malam itu dari Ponorogo berangkat by car, naik mobil berdua sama supir. Ini mungkin nanti malam atau sore atau malam itu nanti udah pulang lagi ke Ponorogo karena memang ada tugas di sana. Beliau datang karena tahu orang tua aku nggak datang. Gitu. Selain aku juga minta, ya maksudnya terharu banget, terharu lah. Nggak tahu sih ya. Perasaan campur aduk gitu, tapi senang banget. Maksudnya senang banget.
beliau juga tahu lah maksudnya hidup itu nggak bisa diatur gitu, kayak nggak bisa direncanain gitu, ternyata begini jalannya gitu. Tapi yang paling penting tuh kayak beliau tuh nganggap aku anak gitu, nganggap Citra tuh anak, walaupun ini papanya Dilan, namanya Dilan, dan aku juga nganggap mereka kayak orang tua sendiri. Wah, itu menyenangkan. Suasananya tadi cukup hikmat, terus alhamdulillah lancar, terus juga romantis juga tadi, romantis dan lucu juga tadi sedikit. Jadi ya alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Kalau saya sih pasti terharu ya, pasti terharu karena memang apalagi Papa Ponorogo juga Papa almarhum Dilan juga datang gitu, jadi pasti merasa terharu banget. Tadi adiknya Dilan juga luhur juga datang, jadi pasti dengan maksud gini, dengan tidak datang aja kita terharu, apalagi hadirnya Papa Ponorogo sama luhurnya pasti terharu banget. Ya bagus lah ya, bagus maksudnya gini. Kalau di keluarga bagus, Ivan masih mengutamakan adat istiadat, sopan terhadap orang tua. Karena gimana pun juga ini bukan yang pertama kali. Kalau saya senang maksudnya mereka berdua masih mengedepankan adat istiadat dan sopan santun terhadap orang tua. Walaupun ini bukan yang pertama kali. Biasanya kan kalau bukan yang pertama ya sudahlah. Gitu. Cuma ini masih tetap minta izin sama orang tua ke orang tua. Gitu. Sungkem sama mama dan sungkem sama bapak ibunya Citra. Senang. Doa buat Ivan sama Citra, mudah-mudahan ini yang terakhir. Mudah-mudahan ini yang terakhir sampai ajal bersama. Amin. Sosok Citra Monica memang sempat dikenal publik lantaran heboh perihal drama penggerebekan dirinya dan Ivan pada pertengahan tahun 2019 lalu. Sejak saat itu pun Ivan dan Citra santer dirumorkan memiliki hubungan spesial. Meski demikian, sosok Citra bukanlah sosok yang baru di mata Ivan. Pasalnya, Ivan dan Citra berasal dari satu daerah dan sudah saling mengenal sejak masih duduk di bangku sekolah. Namun sayang, meskipun berteman baik, Citra belum sempat berkenalan langsung dengan almarhumah istri Ivan, yakni Dilan Sahara. Oleh sebab itu, sebelum menggelar acara lamaran, Ivan mengaku sempat mengajak Citra nyekar ke makam mendiang istrinya itu. Sebenarnya Citra itu udah pernah ketemu sama Dilan waktu di Bangkok kita nonton Coldplay ya. Cuma memang nggak terjadi pembicaraan karena kita ketemu rame-rame di tengah stadion dan susah berkomunikasi karena lagi konser. Somehow begitu kemarin habis kejadian, Citra tuh sering kayak maksudnya sering ngomong gitu kayak, coba aku waktu itu ngobrol sama Dilan ya, mungkin menyenangkan kenal. Nah aku bilang maksudnya, yuk ikut yuk gitu, ke makam yuk, nyekar yuk, ya biar kenal aja gitu, walaupun aku nggak tahu perkenalnya apa atau either itu simbolik atau apa gitu maksudnya. Tapi aku pengen kenalin aja gitu, dan waktu itu kamu ngomong apa ya, aku lupa deh. Ada kamu dia ngomong apa gitu, asik dia ngomong pelan-pelan soalnya kayak sambil ngelus-ngelus gitu. Halo Dek. Hai Dek gitu. Hai Dek. Ya aku udah kayak ngerasa. Iya nggak akan mungkin ngomong hai Dek apa kabar sih. Iya gitu. Cuman ya. Aku dateng nih. Ya. Ya ngobrol lah. Aku udah yakin aja sama Ivan karena emang dia udah bikin aku nyaman. Udah ngeyakinin aku juga, jadi aku terima dan aku yakin itu dia akan menjadi pendamping aku. Yang pasti dia bikin aku nyaman, orangnya yang bikin aku nyaman, orangnya baik, perhatian ke sekitar tuh, perhatian ke keluarga aku juga, itu aku suka banget, seneng banget. Jadi nggak hanya ke aku aja. Maksudnya begini, bukan jauh sebelum acara lamaran ini berlangsung, kita dari pihak keluarga sudah sangat-sangat welcome sama Citra, apalagi kenalnya juga udah lama, udah belasan tahun, puluhan tahun mungkin kenalnya. Jadi ya sangat welcome, jauh sebelum acara lamaran ini berlangsung. Di mata saya sih, Citra itu perempuan yang sangat dewasa banget, yang bisa menerima Ivan apa adanya. Terus di mata saya Ivan masih tetap
cowok pengatur, egois. Sorry bro. Ya, jadi di mata saya tetap kalau lihat mereka berdua itu, kalau ya maksudnya begini, dalam pacaran pun pasti nggak mulus-mulus banget, pasti ada berantemnya gitu. Dan kalau berantem yang saya lihat itu yang mengalah itu Citra dibanding si Ivan sendiri. Jadi zaman saya SMA itu saya udah kenal, saya sama Ivan tuh udah kenal sama Cimol. Dan kebetulan dulu saya punya pacar sepupunya Citra Monica. Jadi memang udah lama kenal. Berarti ini Zaman benar. SMA. Kita nggak satu sekolah. Oh gitu. Cuma temen ngumpul, temen nongkrong gitu. Karena kan waktu masih tinggal di Pontianak kan bukan kota besar gitu. Jadi kenal lah, oh ini yang namanya Ivan, oh ini yang namanya Citra gitu. Mungkin bagi Ivan sama Citra, jadi kenal satu tongkrongan. Nama Citra Monica memang tak asing lagi bagi Ivan dan keluarganya. Keduanya pun memiliki banyak kesamaan, yaitu Ivan dan Citra sudah pernah membina rumah tangga sebelumnya. Bahkan dari hubungan rumah tangga sebelumnya, Citra pun memiliki seorang anak bernama Richie. Begitupun dengan Ivan yang juga memiliki putri bernama Rania. Lantas benarkah Ivan sudah meminta restu putrinya sebelum melamar Citra? Dan seperti apa juga persiapan pernikahan mereka ke depan? Kalau preparationnya sendiri sudah bisa dibilang mungkin kira-kira 60-70%. Cuma memang ada beberapa kendala di tempat. Jadi di tempat proses akad dan resepsinya itu masih ada beberapa tempat yang jadi opsi gitu. Jadi kita masih belum menentukan tempatnya mana itu, karena ini terkait sama protokoler kesehatan. That's why waktunya pun belum bisa kita pastiin gitu harinya. Karena kita masih galau soal tempat sih. Bulan sih insyaallah mungkin kalau enggak akhir Mei, kalau enggak akhir Mei, kalau enggak early Juni, awal Juni. Kalau aku ke Richie kebetulan memang stay-nya di Jakarta. Jadi aku sering ajak jalan ke mall, makan, sering gitu, udah beberapa kali. Dan memang deket lah. Cuma memang kalau anakku Rania kebetulan memang lagi mondok di Malang, di mana itu pondoknya tuh pondok tahfiz Quran. Jadi susah Susah, liburnya belum dapat libur, apalagi Covid pondoknya jadi ketat banget. Ya nelpon pun ya masih kita sebagai orang tua kan ngikut aturan dari pondok itu gitu. Belum pernah ketemu memang sama Citra, tapi udah sering menitipkan salam. Itu sih yang paling penting kalau gitu ya gitu. Salam buat Tante Citra, salam gitu. Bilangin banyak-banyak berdoa sama Allah. Tua pokoknya anak gue. Kalau ke anak ya dibilang bahasanya minta izin juga nggak juga sekonyong-konyong minta izin gitu ya. Tapi aku tahu kok pasti gini. Aku tahu Rania, anak aku, maupun Richie, anak Citra. Itu apa yang dilakukan papanya, apa yang dilakukan mamanya, itu insya Allah yang terbaik buat semua. Udah jalan terbaik lah buat semuanya gitu. Jadi mereka sebagai anak sangat bisa membaca itu. Ya baik Richie maupun Rania ya, maupun maksudnya Richie memang ya kalau aku lebih ke ngobrol gitu. Kalau Rania itu sering nitipin salam, sering nitipin doa gitu. Itu udah menyenangkan. Datang insya Allah. Sebenarnya itu juga kenapa akhirnya nikahnya diundur jadi setelah Lebaran. Karena memang aku menyesuaikan jadwal liburnya Rania. Jadi aku masih cari tanggal. Jadi aku pengen anakku datang. Alhamdulillah lamaran hari ini lancar. Alhamdulillah. Minta doanya mudah-mudahan dilancarkan sampai hari akad dan resepsi. Sampai ke berkeluarganya juga dilancarkan. Amin.